Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, pengurus beserta seluruh jemaah subuh mubarakah rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena di pagi ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk hidup. Dan mari kita pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sebelum Allah mengakhiri kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kajian subuh kita pagi hari ini berkaitan dengan ibadah kurban sebagai ibadah takwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Ramadan mengantarkan orang menjadi orang-orang yang bertakwa. Setuju Bapak Ibu? Ya. Kira-kira awak masuk enggak orang yang bertakwa? Nah. Selesai ibadah Ramadan, Allah ingin melihat sejauh mana implementasi nilai-nilai ketakwaan itu dalam kehidupan manusia, terutama bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan dalam bentuk materi. Sehingga dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Satu diantaranya mau mengeluarkan sebahagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Yang lapang diperintahkan oleh Allah untuk berhaji. Ya Bang, kinilah
sebahagian besar nan kena panggil berhaji lah tiba di tanah suci. Kapatang kloter yang kedua balik 12. Dah sampai di situ. Dan orang yang berhaji itu ternyata tidak hanya ditentukan oleh hartanya. Banyak orang yang kaya tapi belum terpanggil untuk berhaji. Tapi ada orang yang hidupnya pas-pasan saja tapi dia bisa menunaikan ibadah haji. Pas-pasan saja. Justru itu haji itu adalah panggilan Allah. Sehingga dikatakan oleh Allah, orang yang akan berhaji itu persiapkanlah dirimu, akan tetapi sebaik-baik persiapan adalah takwa. Makanya orang yang ke haji itu ditentuan sejauh mana dia mempersiapkan dirinya. Apakah dia mempersiapkan dalam bentuk harta? Kan ada orang kalau pergi ke Makkah nyuetong sadonya. Yang pertama nangkanyo bawa kasinan. Baralai pakaian, barahari makanan diperlukan. Nande orang dusana takai tulo nanyo rusuhannya kok dusana tiba di sinan indak kama dak kamakan. Sehingga kau mengiriman randang, kau mengiriman sambalado tanah ya, ala panu koper itu. Baitulah pakaian, ada nama lagi pakaian koko, ada nama lagi pakaian gamis. Kata Allah, persiapkanlah dirimu, sebaik-baik persiapan adalah takwa. Justru itu orang yang ke tanah suci itu ditentukan sejauh mana persiapannya. Kalau persiapannya materi, pikirannya di tanah suci itu hanya metong-metong materi. Tiba di Makkah, bara buah ke dibalik, bara macam nak ke dibawa, itu situ. Ya, sehingga pai ke masjid, pulang di masjid bekola manenteng-nenteng. Lapanuh kamar tu dah nan ditentang-tentang itu. Tapi ada orang bukan tidak memikirkan oleh-oleh nak dibawa pulang, tapi yang utama dalam hidupnya di tanah suci itu bagaimana beribadah sebanyak-banyaknya. Bahkan ada yang menarik, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Ada nalah kabarangke lah naik pesawat dia minta pulang dia. Lain contoh di TV. Lah naik pesawat. Lah dilapih dari rumah, lah lalu dia asrama haji semalam. Sudah tu lah naik tangga pesawat. Ambo pulang dia. Tiap tahun dulu ada je kayak itu. Tahun kini muncul balik. Sebab karena ke tanah suci bukan karena harta, tapi karena panggilan Allah. Yang kedua, bagi orang yang tidak sanggup untuk ke tanah suci menunaikan ibadah haji, lalu ada panggilan yang kedua oleh Allah setelah Ramadan. Apa itu? Ibadah Qurban. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbi kawanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak Ibu, ibadah kurban itu juga dikatakan oleh Allah bukan karena banyak uangmu. Ya. Ada tak pemulung nama kurban siku Jawi? Pemulung sudah sembahyang subuh tunjulah tiarap. Makanya kalau bahasa Padangnya marawak. Marawak itu kan tiarap tuh. Ya. Mencari barang-barang bekas. Mencari
barang nendak paguno de urang mencari plastik-plastik yang tak buang, tapi nyetamui pengurus masjid, wahai Pak Pengurus, tolong tarimo kurbanmu seekor lembu. Seekor lembu. Coba yang siapa dia? Hanya kerjanya sehari-hari jadi pemulung. Tetapi tidak sedikit pula orang yang diberikan harta yang banyak, tapi tak terpanggil hatinya untuk melaksanakan sembelihan kurban. Sehingga narisau itu kini pengurus masjid, panitia kurban. Ustaz, ditampai kami jauh mana menurunnya kini Ustaz. Sehingga pengurus masjid, panitia kurbannya mendatangi rumah-rumah jemaah. Sehingga kadang-kadang dekare kampung, dekare oyak, jatuh aja buah ke. Kata Allah apa? Dalam Al-Quran surat Al-Haji, Allah berfirman, surat yang ke-22 ayat 37. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. La yanalallah luhumuha wala dima'uha. Daging-daging dan darah dari sembelihan binatang yang kamu jadikan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Dindak dagingnya, indak lo darahnya. Tapi apa kata Allah? Walakin yanaluhut taqwa minkum. Nangka sampai ke Allah itu adalah ketakwaan darimu. Makanya orang yang melaksanakan sembelihan kurban terkait dengan surat Al-Haji surat 22 ayat 37 ini, oleh ulama ahli tafsir dikatakan, maka ibadah kurban itu yang pertama ditentukan oleh keikhlasan, rasa malu ya Allah. Dalam Al-Quran berulang-ulang ada dalam bentuk kalimat fabi ayyi ala rabbikuma nikmat malai anan kurang lain. Barak ini untuk korban di masa jiwa 2.600.000 setahun 2.600.000. Penghasilan awak macam-macam. Tapi bab itu orang Minang kok kedetong cukui tidak pernah cukui. Sagete sampai banyak abi. Nya sagete sampainya tapi banyak abinya. Tapi yang jadi persoalan, adakah merasa terpanggil untuk menunaikan panggilan Allah?
panggilan itu. Bagaimanakah ketika Allah yang memanggil kita? Bagaimana Allah menyerunya? Ini kan bagian dari bentuk rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah dicontohkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim malah tidak harta dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk materi, tapi yang dicintai dan dirindukan oleh Ibrahim seorang anak. Lalamo dia menikah dan dapat anak. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku keturunan yang akan melanjutkan risalah perjuangan membawa risalah agama. Kemudian disyaratkan dia Allah menikah dia dengan perempuan lain. Setelah menikah dapatlah dia anak yang bernama Ismail alaihis. Bayangan lagai dek merindukan dapat anak, kemudian diberi di Allah anak saja yobana diakti wazur ya. Yang namanya anak itu kan nya semakin gadang hanya semakin banyak perangai. Kau saja yobana bagilo-gilo ada. Dan anaknya itu anak yang baik, anak yang saleh, anak yang taat, anak yang patuh, anak yang setia dengan ayah dan ibunya. Bayangkan itu. Layan anak yang kurang elok, anda aja lapih hati wadah. Apalagi anak yang luar biasa baik. Sehingga anak itu disebut dengan samratul qalbi. Anak itu disebut dengan si buah hati. Anak. Iya nih. Anak itu si buah hati. Kalau sakit anak itu yang paling menderita siya. Anak atau orang gaib? Orang gaib. Indah lalu orang gaib dia bikin anak. Kalau anak itu sukses, yang paling bahagia siya orang gaibnya. Melebihi kebahagiaannya dari kepada kebahagiaan anaknya. Bahagianya orang itu tidak bertanya itu orang sabi-sabinya. Alhamdulillah anak boy, anak boy tidak bertanya itu orang benar-benar. Begitu bahagianya ketika anak beranak. Maka anak itu disebut dengan samratul qalbi, si buah hati. Anak itu juga disebut oleh Rahman, anak itu aset yang paling berharga. Sehingga bagaimana orang mendidik anak, bagaimana orang membimbing anaknya menjadi anak orang yang baik. Bahkan ada kalimat nah, biar punggung ayah ndak balampok nah, biar punggung ayah ndak balampok nah. Asal anak ayah lain sukses. Kadang rela orang gaib ndak makan, asal anak lain makan. Begitu orang tua merindukan anak, begitu orang tua mencintai anaknya. Oleh Allah kepada Ibrahim diperintahkan anaknya itu untuk dijadikan kurban. Rela tak Nabi Ibrahim? Rela. Lalu ditanya lo anaknya, rela tak anaknya Ismail? Rela. Ya, kalau itu memang perintah dari Allah, kerjakanlah ya. Insya Allah ayah akan menyaksikan saya dalam keadaan sabar.
anak ditaruhkan. Ini karena apa? Ini bukan persoalan materi, tapi sejauh mana kita melihat panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa itu tidak ada yang ditakutkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah. Dia tidak takut akan apa-apa kecuali Allah. Nanya takut itu kalau Allah yang marah. Nanya takut itu kalau Allah yang murka. Yang takut itu kalau Allah yang tidak lagi menghiraukannya. Karena tidak ada sesuatu di permukaan bumi ini yang terjadi kecuali atas izin Allah. Kan lain merasa orang Sumatera Barat bahwa kekuasaan Allah itu lainnya tio subanta kok lebarari baru udah Salman lingkuy nyuk kapung kota Banang ke Solo nggak bisa, ke Bukit Tinggi nggak bisa, kama-kama nggak bisa. Luluh lantak, bahasa awalnya luluh lantak, banjir luar biasa. Nggak pernah awak dulu mendengar namanya lahar dingin ya, kecuali di Jawa lahar dingin. Ambo sekolah di kaki Gunung Merapi itu tidak pernah. Dulu cuma mendengar cerita orang gaek-gaek barau buah mak-mak abayangan sela ketika Gunung Merapi melatih hanya itu dulu bara lampunya tu. Kini melatihnya menelan korban jiwa yang banyak. Tak sampai di situ terjadi tumpukan lahar di puncak Merapi itu. Indah apinya yang membunuh oleh hanya debu yang menumpuk di puncak Gunung Merapi itu disiram oleh hujan. Itu namanya lahar dingin. Dan lahar panasnya jauh membunuh. Ketika terjadi letusannya di puncak Merapi itu ada anak-anak yang pergi mendaki, bahkan ada dengan orang tuanya mendaki. Nah, kini tidak lahar panasnya lahar dinginnya berulang-ulang. Sekarang masih menakutkan juga, karena masih kata ahli di puncak itu masih terjadi tumpukan yang banyak. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalau negeri itu beriman dan bertakwa, kalau negeri itu penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan datangkan di negeri itu keberkahan. Itu yang berkah. Kecil dan tua-tua, keberkahan itu kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, lalu dituangkan dalam bentuk untayan kata. Padi masak, jaguang mau pih, tarana bakambang biak, nagari aman sentosa, aman santoso, mande batuah ayah sakti. Itu nam berkah. Tadi itu nam berkah tadi, padi masak, jagung mau pih, tarana tidak ada yang kurang. Kini
Mati dia kekurangan. Padi masak jagung mau teranak berkembang biak kena kurang benar. Negeri aman. Kini awak takui begal, ya, tawuran, perampokan, pembunuhan orang kini sadis-sadis. Tidak sekedar nyebunuh, sudah nyebunuhnya cancang oleh. Sudah nyebunuhnya, bayangkan itu. Di mana-mana terjadi kejahatan perilaku manusia. Bahkan perilaku manusia bahkan sudah melebihi dari perilaku binatang. Wajar tak negeri itu didatangkan oleh Allah bencana? Sementara panggilan Allah tidak diindahkan. Ini yang dikatakan oleh Allah. Walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Sekiranya kamu membelakangi ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, ingat, aku akan datangkan azab. Bila saya tibuan kata Allah, ketika engkau sedang tidur, atau engkau sedang bermain, atau engkau sedang bekerja, dengan macam-macam, ada banjir, ada tsunami, ada tanah yang terbang, ada letusan Merapi. Itu kan lengkap dalam Al-Quran itu. Cuma kata Allah, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, aku tidak akan pernah menyiksa mereka. Yang aku datangkan buat mereka itu adalah keberkahan. Justru itu ini indikator sejauh mana kita telah memenuhi panggilan Allah. Haji 25 tahun. Kalau kurban pakai antrian dia kurban. Kini pengurus masjid antri menunggu. Antri menunggu orang dan kemandatar kur di sekolah beriku dah semua. Alhamdulillah lah tiga-tiganya. Alhamdulillah. Di masaji ada kedekek yang masaji awak siko di musala lah beriku daman. Alah tiga lah. Di musala tiga iku siko tiga iku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, kece Allah, ya, bahwa ibadah kurban itu yang dipandang bukan daging dan darahnya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Bukan itu yang akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi ibadah kurban itu yang akan sampai adalah ketakwaan. Justru itu dia bahagian daripada sejauh mana kita menyikapi panggilan Allah. Kalau memang awak orang yang bertakwa. Itu kemakecan tadi sudah Ramadan, Allah hantarkan kita menjadi orang yang pertanyaannya masuk dak awak. Mari waresek tapi kain surang-surang, waktu masih ada 20 hari lagi, 17 bulan Juni, insyaallah sepakat ahli hisab dan ru'yat, insyaallah 17 Juni itu jatuhnya 10 Zulhijjah. Yang 10 Zulhijjah. Orang-orang yang diberi kelebihan harta yang banyak sekarang sudah berada di tanah suci, maka mereka akan menunaikan ibadah haji 9, 10 sampai 13 Zulhijjah. Kita yang di tanah air yang tidak dipanggil oleh Allah karena kita tidak memiliki kemampuan tahun ini,
mari kita manfaatkan. Ada panggilan berikutnya, yaitu melaksanakan sembelihan kurban. Ini bukan ria, bukan karena harta, tetapi bagaimana kita memandang sebagai panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dek kareh kampung pengurus, tapi karena getaran hati, karena yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sembelihan kurban kita, di samping pahalanya yang luar biasa, berapa pahalanya? Setiap bulu helai, setiap helai bulu, setiap helai bulu dari binatang itu. Nyatanya dek sahabat, bagaimana dengan bulu namanya tua, bulu yang halusnya, bulu ramangnya, ya? Kata Rasul termasuk itu juga. Tidak bulu nang kasa-kasa saja, dia bulu nang alih-alih itu juga dihitung, itu nanti dibalasi oleh Allah dengan pahala setiap helai bulu itu. Ini nanti yang akan menjadi salah satu amalan yang akan memberikan pertolongan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu cinta dengan Allah dan Allah mencintai kita, karena kita saling peduli. Allah peduli dengan kita, maka kita juga peduli dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk memenuhi panggilan-panggilannya, sehingga di mata Allah kita menjadi benar-benar orang yang bertakwa kepadanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ableh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Daging kurban awak ambil untuk dimasak-masak. Ya. Ya, apakah boleh atau tidak? Kurban itu dagingnya ada yang untuk orang yang berkurban, ada untuk orang yang miskin, ada untuk orang yang tidak miskin. Ya kan? Miskin atau tidak miskin. Atau kalau yang tidak miskin itu orang yang berkecukupan, itu orang tidak miskin. Kalau awak ingin memasak, ambil dagingnya, boleh, tapi daging nan awak ambil. Itu yang dijelaskan. Jadi kalau memang awak kemasak, payuan dia orang nak berkurban. Jadi di payuan kan orang tu kan menitipkan sapinya jawab tu, Pak pengurus tolong laksanakan sembelihan kurban bu. Itu sampaian kenya dek kerana orang tentu bakarajo melaksanakan sembelihan tu, daripada wak bali nasi, boleh ndak daging kurban apa tu kami masak gak segetek. Harus melapor ini punya dakwah punya. Awak cuma membantu menyelenggarakan, nam punya dakwah. Jadi kalau awak akan ambil dagingnya, wah pulangan kainnya dulu. Para orang siku Jawi bertujuh ya, bayo je nombor 7 tu. Bayo nombor 7 tu, apa ibu beko setelah disembeli, awak ambil dagingnya untuk dimasak, lay boleh pak. Kalau nya izinkan baru boleh. Izinkan nya dak awak punya. Panitia hanya sekedar membantu. Panitia itu hanya sekedar membantu. Ini jadi tidak boleh awak ambil kecuali izin orang yang punya. Izin orang yang punya. Ya kalau nya saran ke awak mah ya.
Dia sekarang kawat penyelenggaraannya. Makanya ambo menyampaikan kepada bapak panitia nanti yang menyelenggarakannya itu, silahkan bapak-bapak bekerja. Mudah-mudahan bapak bekerja mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bapak mengambil dari daging kah atau bahagian dari sapi kurban itu kecuali sabate hak awak. Sabate bahagian ya yanglah ditetapkan. Jadi kalau ditentu-tentuan itu ke untuk orang yang berkorban, ke untuk orang yang tidak berkorban. Karena ibadah kurban itu di samping beribadah kepada Allah sebagai bahagian dari takwa, sekaligus juga marakean narata mambau nan jauh, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Itu makanya inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbi kawanhar inna syah ni akawal abad. Ya, demi telaga Kausar, sesungguhnya Allah telah berikan nikmat yang banyak, digambarkan dalam bentuk telaga Kausar. Maka solatlah, ingatlah Allah, kemudian sembelihlah kurban. Maka orang-orang yang tadinya jauh denganmu, orang-orang yang tadinya tidak senang denganmu, dia akan menjadi dekat. Atau ada orang-orang yang tadinya tidak senang denganmu, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, kenapa? Karena ibadah, makanya daging kurban itu tidak hanya untuk orang miskin. Tidak hanya untuk orang miskin. Jadi prinsipnya jangan sampai sudah ibadah kurban awak malah semakin jauh. Timbul fitnah, timbul gunjingan, timbul perasaan yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu transparan, terbuka, bukan tidak boleh kalau di oke ini ya. Tidak ada bedanya, tidak ada beda-beda. Jadi boleh dia bekerja, boleh. Yang tidak bekerja saya dapat, apalagi orang yang bekerja boleh. Kan dibagi itu. Cuma jangan mengambil yang berlebihan. Kadang-kadang kapal lo kan nyebut sikit di kawan pulang. Kan ada tuh. Dek kurban kau banyak, nyerenjang kepala ciek surang kau pulang. Ya. Tidak boleh. Boleh sebatas yang wajar. Yang wajarnya itu kan rasul itunya. Nah, rasul atau telah pulang ke apa-apa ibu-ibu. Ya. Jadi bukan tidak boleh. Orang yang bakar rajo, maksudnya boleh. Orang yang tidak bakar rajo sedepet. Cuma dalam batas kewajaran. Kadang-kadang dia kawan kan di mana karuang dia berbawaan. Dia buang. Kadang tiga ke gelombang ini. Kadang anak yang pertama alanya tentang dan anak ke pulang cik. Tiba lo anak yang ke dua. Ya, tidak disikul. Nah, di tempat-tempat lain kadang-kadang seperti itu. Justru itu sekarang ada yang lebih profesional di upah. Upahnya tidak diambil dari bagian kurban.
orang yang berkorban menyedil pitihnya. Jadi kalau ada kurban itu 2.600.000, itu sudah masuk bagian dari upah. Nah, di upahan. Kalau di upahan ada, dia pulang ambillah barang dapat senilai kupon pulang. Tapi tidak diambilkan dari dagingnya, atau tidak lo dijual kuli untuk itu enggak. Ya. Jadi artinya dalam batas yang wajar sehingga tidak menimbulkan fitnah atau hal-hal yang berlebihan. Nah, itu tuh tentu pulang ke awak yang wajar itu seperti apa. Ko jawi 3 iku punya 6 kamambil kupon 300 itu contoh. Nah, daging ko daging 60 lenya. Kata bayang tuh paling-paling tabau langkop JC itu 1 kilo. 1 kilo daging, setengah kilo tambah paling dalamnya dan lain-lain, total 1 kilo. Dek kawannya bawa 5 kilo. Akan tak wajar dah? Paham ni ya? Jadi paham dalam batas yang wajar. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, tetap dibicarakan dengan orang yang si berkorban. Ibu-ibu apa-apa, teknis pelaksanaannya yang awak sepakati. Kalau awak paham, awak keluarkan biayanya. Yang lain, tidak ada lain kecuali mendapatkan sebesar yang didapatkan oleh orang lain. Anda beda nih. Dapat nyopah atau bukannya pulangnya bawa daging sekantong. Tidak diistimewakan aja. Ya, tidak istimewa. Tapi yang berkorban itu dia mendapat bahagian. Juga mendapat bahagian. Oke ini. Jadi boleh nih. Cuma ya. Kalau ulama bersepakat tidak boleh ada menjual. Cuma mungkin manfaatkan. Cara memanfaatkannya, mungkin ada orang yang suka dengan kulit itu. Pandainya mampihan. Betul sehingga keluar jadinya menjadi kerupuk jange, kerupuk kulit. Sampai hari ini ulama bersepakat tidak boleh ada yang dijual, termasuk kulit. Kulit. Ya, tidak boleh. Kajiannya seperti itu. Tidak boleh dijual. Supaya kita buangnya, tinggal baginya. Kalau ikonnya daging dia, kalau itu kulitnya kan digadang. Ya. Mungkin itu cukup. Ada lagi? Kalau enggak, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Karena dia banyak orang yang terlibat di dalamnya. Orang miskin, orang tidak miskin, si pemilik gitu ya. Justru itu tidak boleh diambilkan dari menjual. Oke. Cuma silahkan dimanfaatkan, tinggal teknisnya saja. Bagaimana teknis supaya kulit itu tidak mubazir. Itu kan persoalan teknisnya. Itu rabat pasisi selang namanya menyampaikan. Ya, dia bau lontong lah tak cium-cium. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kelapangan hidup sehingga kita bisa terus berbuat kebaikan. Wa basyiril muhsinin. Allah sangat cinta dan beri kabar gembira lah berbuat kebaikan itu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang disenangi oleh Allah. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.